Dari Pak Budi Santoso ini mengenai seorang Gus Dur. Pak Budi, selamat malam. Malam. Iya, Pak Budi. Selamat malam. Iya, Pak Budi, bagaimana sih sebetulnya sosok seorang Gus Dur yang Pak Budi ingat? Ya, dan bagaimana Anda juga bersentuhan dengan Gus Dur begitu? Bagaimana Anda kenal dengan Gus Dur? Iya, saya kenal cukup lama. Satu hal yang paling menonjol dari Gus Dur adalah beliau tokoh yang tanpa kompromi membela ketidakadilan. Dimanapun ada ketidakadilan, dimanapun ada ketidakbenaran, dimanapun ada diskriminasi, beliau tampil tanpa kompromi, maju meskipun sendiri dan selalu panggang badan untuk apa yang beliau yakini. Dan semuanya itu dilakukan tanpa pamrih. Siapapun orangnya yang tertindas, beliau akan membela. Itulah Gus Dur. Sosok yang tidak berwacana tapi punya tindakan nyata dengan segala risikonya. Halo. Iya, Pak Budi, kalau kita ingat memang pada era Gus Dur lah tradisi barongsai bisa kemudian muncul kembali gitu ya, Pak Budi. Iya. Memang bukan hanya itu, jauh sebelum itu semua hal lah, bukan hanya menyangkut Tionghoa, Konghucu, semua hal yang tidak adil beliau akan tampil sebagai pendekar meskipun sendiri. Dan itu dengan segala risikonya dia berani gitu loh. Ya. Dan inilah yang kita sekarang miskin keberanian ya. Beliau membuka mata kita semua bahwa hal-hal seperti itu memang harus dilawan. Ya. Tentu dengan cara yang baik, cara yang tidak anarkis, cara-cara dengan kelembutan dan cara-cara dengan persuasif, meyakinkan orang lain untuk berbuat yang paling baik. Jadi ketika Gus Dur meninggal hari ini, yang kehilangan bukan hanya orang-orang tertindas, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi saya pikir seluruh umat manusia. Ya. Dan penetapan Hari Raya Imlek ya Eva ya, sebagai hari libur nasional juga terjadinya pada zaman pemerintahan Gus Dur. Iya, pada beliau libur fakultatif, kemudian oleh Ibu Mega menjadi libur nasional ya. Jadi yang merintis memang yang mencabut Undang-Undang Impres 14 tahun 67 yang membelenggu soal adat istiadat budaya dan agama orang Tionghoa adalah yang mencabut Perpresnya adalah Gus Dur dengan mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000. Kalau begitu mungkin normal saja untuk berkata bahwa ada apresiasi tinggi mungkin yang diberikan oleh kaum Tionghoa yang bermukim di Indonesia atas upaya-upaya dan juga kebijakan yang diambil Gus Dur semasa pemerintahannya ya, Pak Budi ya. Demikian ya Pak Budi. Sangat tinggi, bukan hanya tinggi, sangat tinggi, dan peran ini tidak tergantikan gitu oleh siapapun. Bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat Konghucu dan Tionghoa saja, tapi saya pikir untuk seluruh bangsa Indonesia ya, beliau adalah sosok yang di depan lah ketika melawan kedatuan pada zaman yang susah. Bukan zaman yang didukung banyak orang, tapi di zaman ketika beliau sendiri gitu. Ya, apa nilai-nilai utama menurut Pak Budi yang dari Gus Dur yang seharusnya bisa diwariskan kepada masyarakat Indonesia? Kemanusiaan dan cinta manusia. Itu yang tidak dipunyai orang lain dan tanpa sekat. Beliau tidak pernah melihat apa etisnya, apa sukunya, apa keyakinannya, apapun latar belakang primordialnya. Pokoknya siapapun yang tertindas, beliau tampil. Itu yang kadang-kadang orang kalau membela kan ada embel-embelnya, ada pamrihnya, beliau tidak punya itu. Pak Budi, Anda bertemu dengan Gus Dur kapan terakhir, Pak? Terakhir ketika beliau sakit, ya karena beliau keluar masuk rumah sakit, jadi saya lupa menjenguknya kapan, tapi ketika beliau di rumah sakit masih di RCM, saya menjenguk. Ya seperti itu. Iya, terakhir sempat berinteraksi seperti apa Pak dengan Gus Dur? Terakhir karena kita tahu bahwa beliau kurang sehat, dan beliau itu kalau mendengar ada apa pengennya ikut, bukannya kami nggak mau ngundang, tapi kadang-kadang kasihan ya hal-hal yang kecil. Beliau untuk menunjukkan perhatian, beliau juga mau hadir, padahal kita tahu seharusnya beliau itu istirahat. Jadi kita jaga supaya beliau jangan sampai dicapekan oleh hal-hal yang mungkin untuk ukuran beliau nggak ada artinya. Tapi itulah Gus Dur selalu ingin tampil, nggak bisa diem orangnya. Jika di rumah sakit pun keluar masuk, tahu-tahu kita tengok ada di mana, kita tengok ada di mana, padahal beritanya sakit. Jadi kita memang terakhir agak menjaga supaya beliau jangan terlalu banyak bergerak atau kemana-mana, tapi
ternyata beliau pergi kemana-mana. Iya. Baik Pak Budi, terima kasih.